Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Ridwan Alfarhan, masih dengan video belajar matematika. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas seputar kalkulus integral, atau lebih tepatnya tentang notasi jumlah dan sigma. Baiklah, tanpa menunggu lama langsung saja menuju ke materi yang pertama. Notasi jumlah dan sigma. Sedemikian jauh kita telah meneliti fungsi-fungsi yang daerah asalnya berupa selang bilangan real. Sebuah contoh khas adalah fx sama dengan x kuadrat ya. Misalnya dengan daerah asal 0, tak hingga. Grafiknya diperlihatkan dalam gambar 1. 0, tak hingga ya, artinya ini terus menuju ke atas hingga tak hingga. Kita gunakan x sebagai variabel daerah asal, tetapi kita dapat juga menggunakan s, t, u, atau v sesuai dengan kebiasaan. Matematikawan memakai abjad yang dekat dengan abjad akhir untuk memberi nama variabel yang mengambil nilai pada suatu selang dari garis real. Fx untuk selang 0, tak hingga itu artinya dari 0 hingga tak hingga terus. Dan karena ini pangkatnya adalah kuadrat atau pangkat 2 atau genap, dia akan naik ke atas. Bila mana kita ingin memberi nama suatu variabel yang hanya mengambil nilai bulat, biasanya kita mengambil huruf yang dekat dengan pertengahan abjad, yakni I, J, K, M, dan secara khas N, yang sering banyak digunakan. Jadi dalam pasal ini kita bermaksud meninjau fungsi yang ditentukan oleh AN sama dengan N kuadrat, dengan N bernilai bulat positif. Grafiknya diperlihatkan pada gambar 2. N bernilai bulat positif, artinya dia selalu naik. Bulat positif. Sebuah fungsi yang daerah asalnya hanya terdiri dari bilangan bulat positif atau suatu himpunan bagian lain dari bilangan bulat disebut suatu barisan. Sebagai ganti notasi baku fungsional AN adalah lazim menggunakan AN, N kecil ya di bawah ya, sebagai urutan. Pandang barisan AN yang ditentukan oleh AN sama dengan N kuadrat dengan barisan BN yang ditentukan oleh BN sama dengan 1 per N. Kadang-kadang kita menunjukkan suatu barisan dengan menuliskan beberapa nilainya. Yang pertama diikuti oleh titik-titik. Misalnya seperti A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Atau bahkan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Barisan akan dikaji secara terinci di bab 11 nanti ya. Kepentingan kita yang terutama di sini adalah memperkenalkan penulisan notasi untuk jumlah terhingganya atau batas-batas yang ditentukannya. Langsung saja menuju ke notasi sigma. Perhatikan jumlah 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus titik-titik dan seterusnya sampai dengan 100 kuadrat. Dan A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus titik-titik dan AN ya. Ini masuk ke yang tadi, ke yang jumlah positif AN, artinya dia terus berjalan ke kanan ya, jumlahnya semakin banyak, artinya dia tidak bertambah ke kiri. Kan dalam sebuah garis bilangan itu positif itu akan berjalan ke kanan dan yang negatif akan berjalan ke kiri. Untuk menunjukkan jumlah ini dalam suatu bentuk yang kompak, kita tuliskan yang pertama sebagai sigma, kita sebut sigma ya. Sigma I sama dengan N sampai dengan 100 I kuadrat. Dan yang kedua sebagai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N A I. Di sini ini notasi sigma ya, huruf besar sigma Yunani. Yang perbandingan dengan S, kita menyarankan pada kita untuk menjumlahkan atau menambahkan semua bilangan berbentuk seperti yang ditunjukkan selama indeks I. Menjelajahi bilangan bulat positif dimulai dengan bilangan yang diperlihatkan di bawah tanda sigma ya, artinya ini awalnya dari sini atau nilainya, dan berakhir dengan bilangan di atas tanda tersebut. Di sini 100 atau di sini N, sehingga sigma I sama dengan 2 sampai dengan 5, BI sama dengan
B2, B3, B4, B5. Dimulai dari BI, I sama dengan 2. Dimulai dari 2 sampai dengan 5. Dan integral J sama dengan 1 hingga sampai dengan J sama dengan 1 sampai N, 1 per J itu sama dengan 1 per J-nya itu dimulai dari 1 sampai N. Berarti 1 per J, 1 per 2, 1 per 3 sama dengan 1 per N ya. Di sini operasinya penjumlahan. Dan sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4, K per K kuadrat plus 1 sama dengan 1. Kita mulai dengan 1 per 1 pangkat 2 plus 1 plus 2 per 2 pangkat 2 plus 1 dan seterusnya. Artinya K di sini digantikan dengan K sama dengan ini yang akhirnya sampai dengan 4 ya di sini. Karena di sini 4 batasnya, di sini berakhir di 4 urutannya. Dan untuk N lebih dari sama dengan M, sigma I sama dengan M sampai dengan N, Fi sama dengan Fm plus Fm plus 1 plus Fm plus 2 dan seterusnya hingga Fn, hingga sejumlah N. Jika semua C dalam sigma I sama dengan 1 N, Ci mempunyai nilai sama, katakan C, maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan C, Ci sama dengan C dan seterusnya sampai dengan NC sejumlah N ya. Ini suku N sejumlah N C. Selanjutnya sifat-sifat sigma. Dipikirkan sebagai suatu operator. F beroperasi pada baris dan memang melakukan itu secara linear. Di sini kita memiliki teorema A, kelinearan sigma. Andaikan AI dan BI menyatakan dua barisan dan C suatu konstanta, maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, CAI sama dengan C, sigma 1 sama dengan 1 sampai dengan N, AI. Dan sigma I sama dengan 1N, AI plus BI sama dengan sigma 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, A1 plus sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, B1. Penjumlahan ya, karena di sini penjumlahan, maka di sini juga penjumlahan. Dan akibatnya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, A1 min B1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, A1 min sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, B, I. Ini AI, BI. Ini sama dengan sigma kali A, sigma kali B, atau sigma kali A, sigma kali B, dan operasi di sininya kita sesuaikan. Kita buktikan. Bukti-buktinya mudah, kita tinjau. Yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, CAI sama dengan CA1, CA2, dan seterusnya sama dengan CAN. Sama dengan C dikali A1 plus A2 plus dan seterusnya sampai dengan AN sejumlah N ya. Batas atasnya sama dengan C, kita keluarkan C-nya. C sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, AI. Di sini kita memiliki contoh. Andaikan bahwa sigma I sama dengan 1 sampai dengan 100, AI sama dengan 60, dan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 100, BI sama dengan 11. Hitung sigma I sama dengan 1 sampai dengan 100, 2AI min 3BI plus 4. Penyelesaian langsung saja di sini. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 100, 2AI min 3BI plus 4 sama dengan, langsung kita pindahkan ya, sigma 2AI, sigma 3BI, dan sigma 4. Kita keluarkan konstanta-konstantanya, maka kita dapatkan sama dengan 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan 100 AI dikurang 3 sigma I sama dengan 1 sampai dengan 100 BI plus sigma I sama dengan 1 sampai dengan 104 sama dengan, karena di sini sudah ada nilainya ya,
sigma A itu 60, sigma B itu 11, langsung saja kita substitusikan. 2 kali sigma A itu 60, 3 dikali sigma B itu 11, dan sigma C itu 100 dikali 4 ya, konstantanya sama dengan 487. Di sini kita memiliki beberapa jumlah khusus yang nantinya jika kita menemui bentuk-bentuk ini, kita bisa langsung merubahnya ke bentuk yang di sebelah kanan sama dengan ini. Itu gunanya untuk mempermudahkan, karena biasanya operasinya akan semakin banyak. Misalnya pangkat 4 itu pangkatnya akan sangat banyak, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Beberapa jumlah khusus, dalam pasal berikutnya kita akan perlu meninjau jumlah dari n, bilangan bulat positif yang pertama, seperti halnya jumlah kuadrat-kuadratnya, pangkat 3-nya, dan seterusnya. Terdapat rumus-rumus yang manis untuk ini. Pembuktian diberikan pada akhir pasal ini. Yaitu yang pertama itu jumlah atau bentuk khususnya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan NI itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan N ya. Bentuk khususnya itu N dikali N plus 1 per 2, dan untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan N I kuadrat sama dengan I1, I2, I3 dan seterusnya sampai dengan N pangkat 2. Itu bentuk khususnya itu N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Jadi untuk setiap bentuk sigma yang demikian akan membentuk operasi yang seperti ini. Dan yang selanjutnya, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N I pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan N pangkat 3. Hasilnya adalah atau operasinya yaitu N dikali N plus 1 per 2 dengan batas atas 2. Ini dikuadratkan lagi artinya ya. Setelah ini dikuadratkan. Dan untuk N dan untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, untuk I pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 4, 2 pangkat 4 dan seterusnya sampai dengan N pangkat 4 sama dengan N dikali N plus 1 dikali N dikali 6N pangkat 3 plus 9N pangkat 2 plus N min 1 per 30. Artinya untuk setiap operasi sigma dengan I sama dengan 1 sampai dengan N I pangkat 4 akan menghasilkan operasi yang ini. Ini untuk memudahkan kita untuk dalam pengerjaan soal-soal di pembahasan selanjutnya. Kita memiliki contoh. Hitung A sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10I, B sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10I pangkat 2, dan C sigma I sama dengan 2 sampai dengan 10I pangkat 4. Penyelesaiannya kita menggunakan jumlah-jumlah khusus yang tadi ya. Maka kita dapatkan di sini untuk yang A sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10I sama dengan 10 dikali 10 per 1 per 2 sama dengan 55. Ini sesuai dengan sifat di jumlah khusus yang pertama. Yang selanjutnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 I pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 plus 1 dikali 20 plus 1 per 6, yaitu sama dengan 385. Ini juga sesuai dengan aturan yang kedua, dengan bentuk khusus yang kedua. Tinggal kita substitusikan saja N-nya. Karena tadi di sini N-nya 10, maka kita substitusikan di sini 10, 10 dan 10. Dan yang terakhir yang C, sigma I sama dengan 2 sampai dengan 10 I pangkat 4. Ini sama dengan yang persamaan yang terakhir. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 I pangkat 4 min 1 pangkat 4 sama dengan 10 dikali 11 dikali 6000 plus 900 plus 10 min 1 per 30 min 1. Ingat di sini min 1 sama dengan 25.332. Ini sesuai dengan sifat sifat bentuk khusus ya, ini lebih ke bentuk jumlah khusus di mana terdapat kasus seperti ini nantinya akan jadi seperti ini untuk mempermudah.
Baiklah, saya kira itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Saya kira cukup untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting, shoot, whoosh, wih, shoot.